Jika sebuah peradaban pernah memimpin dunia selama berabad-abad, lalu hari ini nyaris tak disebut kecuali sebagai catatan kaki, pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi, tapi siapa yang diuntungkan dari sejarah yang dilupakan itu. Kalimat ini seharusnya membuat kita tidak nyaman, karena semakin kita telusuri, semakin jelas bahwa diamnya sejarah bukanlah kebetulan. Ia adalah hasil. Hasil dari seleksi, pemotongan, dan pengaburan yang rapi, terlalu rapi untuk disebut netral. Di sekolah, kita diajari bahwa Islam pernah berjaya. Kalimat itu sering berhenti di sana. Tidak dijelaskan bagaimana kejayaan itu dibangun. Tidak diterangkan seberapa besar dampaknya bagi dunia. Dan yang paling janggal, hampir tidak pernah dibahas mengapa kejayaan itu runtuh dengan begitu tragis. Seolah-olah, sejarah Islam hanyalah pembuka singkat sebelum dunia benar-benar maju di tangan orang lain. Dan disinilah pertanyaan mengganggu itu muncul. Mengapa sejarah kejayaan Islam jarang dibicarakan? Mari kita mulai dengan satu fakta yang jarang disadari. Sejarah bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah senjata pembentuk mental. Apa yang diajarkan dan apa yang dihilangkan menentukan bagaimana suatu umat memandang dirinya sendiri. Ketika sebuah generasi Muslim tumbuh dengan narasi bahwa Islam hanya berkaitan dengan ibadah pribadi, tanpa sains, tanpa peradaban, tanpa kepemimpinan global, maka rasa percaya diri kolektif perlahan runtuh. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tidak pernah diperlihatkan cermin utuh tentang dirinya. Padahal, selama berabad-abad, dunia berputar dengan poros peradaban Islam. Baghdad, Kairo, Cordoba, Damaskus bukan sekadar kota, tapi pusat dunia. Di sana, ilmu tidak ditanya agamanya, tapi diuji kebenarannya. Di sana, rumah sakit berdiri ketika Eropa masih menganggap penyakit sebagai kutukan. Di sana angka nol, aljabar, algoritma, optika, dan peta dunia berkembang ketika dunia masih tenggelam dalam dogma. Namun anehnya, dalam buku pelajaran modern, semua ini sering dipadatkan menjadi satu bab tipis, bahkan kadang satu paragraf. Siapa yang diuntungkan dari ini semua? Jawabannya tidak sederhana, tapi arahnya jelas. Mereka yang ingin dunia percaya bahwa kemajuan hanya lahir dari satu jalur, satu peradaban, satu pusat kekuasaan. Jika kontribusi Islam diakui sepenuhnya, maka runtuhlah mitos bahwa Barat bangkit sendirian dari kegelapan. Jika sejarah kejayaan Islam dibahas jujur, maka narasi Islam tertinggal secara alami menjadi rapuh. Dan jika umat Islam sadar bahwa mereka pernah memimpin ilmu, keadilan, dan tata dunia, maka akan muncul pertanyaan lanjutan yang lebih berbahaya. Jika dulu bisa, mengapa sekarang tidak? Pertanyaan itu tidak nyaman, karena ia menuntut pertanggungjawaban. Lalu kita sampai pada bagian yang lebih sunyi, lebih kelam, dan hampir tidak pernah dibahas dengan tuntas, yaitu kehancuran dunia Islam. Di sekolah, kehancuran itu sering digambarkan seolah-olah akibat kemalasan, kemunduran internal, atau takdir semata. Jarang disebutkan bahwa dunia Islam dihancurkan secara sistematis. Perang salib bukan sekadar perang agama, ia adalah pembantaian massal. Invasi Mongol bukan hanya pergantian kekuasaan, ia adalah genosida intelektual. Bait al-Hikmah, pusat ilmu terbesar dunia, dibakar. Buku-buku dilempar ke sungai Tigris, hingga airnya menghitam oleh tinta pengetahuan. Bayangkan sebuah dunia di mana memori kolektif umat manusia dihancurkan dengan sengaja. Lalu bayangkan jika peristiwa sebesar ini hanya diajarkan satu paragraf singkat. Siapa yang diuntungkan dari luka yang tidak dijelaskan? Pengaburan ini berlanjut hingga era kolonial. Dunia Muslim dipotong, dipetakan ulang, dan diceritakan kembali oleh pihak luar. Sejarah ditulis dari sudut pandang penguasa baru. Dan seperti biasa, yang kalah tidak hanya kehilangan tanah mereka, kehilangan narasi. Akibatnya, terasa hingga hari ini. Generasi Muslim tumbuh dengan kebingungan identitas. Mereka beragama, tapi tidak tahu peradabannya. Mereka bangga pada iman, tapi asing pada sejarahnya. Dan kebingungan ini bukan tanpa manfaat. Ia menciptakan umat yang mudah dikendalikan, karena orang yang lupa jati dirinya akan selalu bergantung pada definisi orang lain. Namun ada satu hal yang selalu gagal dikubur oleh sejarah yang dimanipulasi, yaitu rasa ingin tahu manusia. Setiap kali seseorang bertanya, mengapa Universitas Eropa dulu memakai buku teks ulama Muslim? Mengapa istilah ilmiah begitu banyak yang berasal dari bahasa Arab? Mengapa peta dunia modern berutang pada kartografer Muslim? Disitulah retakan mulai muncul. Dan dari retakan itu, cahaya sejarah yang tersembunyi perlahan keluar. Mungkin itulah sebabnya sejarah kejayaan Islam jarang dibicarakan. Karena ketika ia dibicarakan dengan jujur, ia tidak hanya menceritakan masa lalu, ia menantang masa kini. Ia menantang narasi, siapa yang layak memimpin.
Ia menantang asumsi siapa yang tertinggal dan siapa yang maju. Ia menantang kita untuk berhenti menjadi penonton sejarah dan mulai menjadi subjeknya kembali. Ia menantang narasi siapa yang layak memimpin. Ia menantang asumsi siapa yang tertinggal dan siapa yang maju. Ia menantang kita untuk berhenti menjadi penonton sejarah dan mulai menjadi subjeknya kembali. Maka, terpenting dari pertanyaan, mengapa sejarah Islam jarang dibicarakan? Bukan sekedar menyalahkan masa lalu, tapi ia adalah ajakan untuk merebut kembali hak narasi. Karena sejarah yang jujur bukan untuk membanggakan, tapi untuk membimbing. Bukan untuk merasa superior, tapi untuk memahami potensi. Dan bukan untuk hidup di masa lalu, tapi untuk membangun masa depan yang sadar. Jika kita berani membuka lembaran yang dikubur, kita tidak hanya menemukan siapa yang diuntungkan oleh kebisuan sejarah,